Halo Aquarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Fatmul Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang bagaimanakah kisah perjalanan kamu menemukan jodohmu. Ya, di sini saya pakai 4 jenis kartu. Ada kartu remi, ada kartu domino, ada kartu orakel dan kartu tarot. Ya, dan ini adalah pembacaan umum ya. Kita akan bongkar-bongkar di sini. Kalau kalian ingin dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor chatting saya ya, di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di bagian atas video ini ya. Kita akan membacakan secara pribadi terhadap kisah Anda sendiri ya. Kira-kira kapan? Karena di sini akan saya sebutkan tentang inisialnya, zodiaknya, kapan waktunya kalian bertemu ya, ciri-ciri fisiknya juga ya. Ada di sini semua ya. Oke, ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi pertama saya akan bacakan kisah kalian ketika menemukan mereka dulu, baru inisial dan bla bla. Oke, mari kita shuffle kartunya. Kita tarik 5 kartu di masing-masing jenis kartu ya. Bottom of the decknya ada Ten of Wands. Kemudian kita tarik dari oracle ya. Bottom of the decknya ada This Could Be The One. Kita tarik lagi dari kartu Joker atau remi. Wow, jokernya 2 ya. The bottom of the deck dari kartu remi adalah 7 skop. Kita tarik dari domino. Bottom of the decknya ada 31 ya. Oke, mari kita baca kisah kalian ya. Pertama yang saya lihat di sini ya, perjalanan kalian menemukan jodoh kalian itu awalnya ya, di saat ini kamu masih memikirkan masa lalu. Saat ini kamu masih kepikiran sama masa lalu. Ya, mungkin di masa lalu ya, kamu kecewa karena ditinggalkan oleh pasangan kamu ya. Akhirnya di sini kamu belum bisa move on ya. Kamu belum bisa move on. Kamu berusaha keras untuk melepaskan dia dari pikiran-pikiran kamu, bayang-bayang dia dari pikiran kamu, tapi masih aja kamu terbelenggu gitu ya. Akhirnya datanglah di tengah-tengah apa ya, kekacauan yang kamu hadapi, di tengah-tengah stres ya yang amat sangat menggelisahkan di sini, tiba-tiba kamu kedatangan orang ini gitu. Di sini ya, ketika dia datang, kamu masih belum bisa menjawab gitu ya, belum bisa menerima karena di sini kamu masih dalam proses melepaskan masa lalu itu. Tapi sebenarnya hatimu udah mulai ketarik ya sama orang ini. Di sini kamu belum bisa mengambil keputusan, kamu bingung gitu.
gitu ya, karena cintamu masih kuat kepada orang lama gitu ya. Masih bimbang kamu udah kenal sama orang ini, udah ada perasaan dikit, tapi hati kamu masih di orang lama gitu ya. Akhirnya sampai di sini kamu mulai mendekatkan diri kepada ilahi, dan kamu akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk, pencerahan ya. Jika kamu merasakan hal ini ya, di tengah kamu yang sedang galau ya, kamu sedang pikiran, lagi stres sama orang lama, kalau kamu merasakan tiba-tiba ada seorang yang datang, tapi hati kamu masih berproses untuk terbentuk kembali, pulih gitu ya, pemulihan, dan kamu merasa bingung, belum tahu mengambil keputusan menerima atau enggak. Kalaupun kamu terima, hati kamu masih belum bisa sepenuhnya ke dia gitu. Dan di sini akhirnya, jika kamu merasakan kamu terpanggil untuk pendekatan spiritual gitu ya, kamu pergi gitu, maksudnya menghadap ilahi ya, dan meminta petunjuknya, akhirnya kamu mulai mendapatkan pencerahan. Di sini kamu mulai siap untuk melepaskan semua beban masa lalu. Di bottom of the deck-nya kan ada Ten of, karena kamu sudah capek ya, Ten of Wands, capek, kamu sudah siap untuk, akhirnya setelah kamu mendapatkan pencerahan dari ilahi ya, sebuah petunjuk gitu ya, kamu mulai melepaskan beban itu, beban masa lalu itu ya. Kita geser sedikit ya, pakai lampu aja deh. Akhirnya kamu mulai bisa melepaskan dulu gitu. Kamu memang belum mengambil keputusan, tapi kamu sudah mulai siap, mulai mau melepaskan beban masa lalu itu gitu. Akhirnya kamu mulai bisa, kamu mulai menikmati cinta baru ini. Kamu jalanin gitu ya, sambil jalanin sambil melepaskan gitu ya. Walaupun sesekali kamu masih kepikiran juga, masih sesekali masih terjaga dalam tidur ya, karena memimpikan orang masa lalu. Jadi inilah proses kamu di tengah di tengah proses kamu berjalan dengan orang baru. Di situ pula kamu sedang berproses untuk melupakan masa lalu. Jadi terkadang kamu bahagia dengan orang baru, tetapi terkadang kamu masih memimpikan atau masih kepikiran gitu ya sama orang yang lama. Nah, tetapi makin hari makin dekat sama orang baru, kamu makin merasa udahlah, udah capek saya gitu, mengharapkan yang lama nggak kunjung datang ya. Akhirnya kamu mulai melepaskan energi masa lalu itu dengan keikhlasan ya, dan kamu akhirnya menyambut orang baru ini karena dengan dia kamu mulai merasa hal-hal baru yang menyenangkan, lebih bersahaja ya, Aquarius. Di sini hati kamu mulai bulat ke dia gitu. Karena apa? Orang ini penyayang banget. Orang ini tulus banget sama kamu. Akhirnya kamu mulai tersembuhkan dan hati kamu mulai terbentuk lagi. Fresh. Ya. Kemudian yang tadinya kamu masih ragu-ragu mengambil keputusan untuk menerima orang baru ini dan melepaskan orang lama, akhirnya kamu memilih untuk stay optimistic about your love life ya. Positive thinking and fight will bring you romance. Jadi kamu mulai udahlah, aku udah yakin kok gini. Kamu mulai optimis ya dengan hubungan ini. Akhirnya dengan percaya diri kamu dengan bahagia gitu melepaskan gitu ya. Kalau orang masih galau dalam melepaskan orang orang lama ya, berarti dia belum sepenuhnya ikhlas. Tapi kalau kalian sudah masuk ke tahap melepaskan dengan bahagia ya,
melepaskan dengan hati yang penuh bahagia, itu berarti kamu sudah bersih gitu ya. Secara energi kamu udah bersih, dari hati, jiwa, pikiran, perasaan, semuanya udah bersih ya. Kamu akhirnya berhasil mencuci otak kamu, pikiran kamu, rasa kamu dari orang lama itu ya. Kamu mulai optimis, bangkit lagi, dan mulai bisa mengambil keputusan untuk benar-benar lepas dari masa lalu dan menerima orang baru ini ya. Kemudian di sini kamu kembali, oke, kamu memang menjalani hubungan ini dengan penuh bahagia dan penuh romantis, tapi kamu gak lupa bahwa masa lalu adalah pelajaran yang penting yang harus kamu pegang gitu. Jadi kamu mulai menjaga sikap kamu gitu ya. Yang kemarin kamunya lepas aja gitu, akhirnya pasangan kamu tuh kamu terlalu terbuka, kamu terlalu full ya, full memberikan cinta, terlalu banyak berkorban, terlalu jujur, terlalu menunjukkan cinta kamu dengan terbuka. Di sini kamu mulai bukan tertutup, tapi kamu mulai memanage gitu diri kamu supaya lebih dewasa bersikap kepada orang baru ini gitu. Jadi segalanya tuh kamu tata dengan rapi, sikap kamu, cara bicara kamu juga kamu rubah ya. Ada sebuah pembentukan diri yang baru yang membuat kamu itu pantas untuk dicintai. Di sana saya melihat kamu mulai kembali mencuci diri kamu dari sifat-sifat masa lalu, sikap-sikap masa lalu yang dirasa nggak pantas untuk kamu tunjukkan kepada orang baru ini. Maksudnya seperti terlalu mempercayai, terlalu mengharapkan, terlalu bergantung. Kamu nggak bergantung lagi gitu. Kenapa? Kamu mulai mencintai diri kamu nggak mau lagi tersakiti kedua kali. Jadi kamu menghindari hal-hal yang akan menjadi penyebab orang baru ini akan meninggalkan kamu seperti orang lama. Jadi kamu mulai introspeksi ya, sadar diri ya. Kamu mulai memperbaiki sikap-sikap yang kurang bagus untuk kurang pantas, kurang bagus, kurang baik untuk kamu tunjukkan kepada orang baru ini gitu. Bukannya kamu kurang baik, tapi maksudnya gini ya, kamu gak mau terlalu menunjukkan bahwa kamu itu benar cinta sama dia. Kamu gak mau terlalu memberikan cinta yang penuh sampai kamu sendiri akhirnya bucin gitu, terlanjur bucin gitu, menjadi bucin sama orang ini. Jadi ada spasinya, ada batasnya, ada batasan-batasan yang kamu manage dalam sikap kamu terhadap orang baru ini. Dan ternyata kamu adalah this could be the one ya. Ternyata dengan pembaruan diri kamu ini membuat ngefek ke orang baru ini, dan dia sangat menghargai kamu. Dia memperlakukan kamu itu selayaknya sang ratu atau sang raja gitu. Kayak dia tuh menyambut kamu dengan baik, dengan bijaksana. Dia sangat menghargai kamu, dia mengayomi kamu ya. Karena apa yang kamu tunjukkan itulah hasil yang akan kamu dapatkan gitu ya. Jadi kemarin tuh kamu hanya mencintai aja, kamu berkorban terus, kamu harap dengan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, berikan ya, kamu harap dia akan memberikan yang sama kepada kamu, sehingga kamu menanam harapan kepada dia. Ternyata dia tidak melakukan hal yang sama. Dia menduakan kamu mungkin ya. Saya melihat di sini kamu banyak gelisah, kamu banyak galau, kamu banyak pikiran, kamu banyak berkorban sama orang masa lalu ya. Dia datang ketika dia lagi susah, dia lagi sulit, orang masa lalu ini. Berkali-kali kamu berusaha untuk meninggalkan dia,
Tetapi kamu nggak bisa karena kamu udah terlanjur cinta dan terlanjur menggantungkan harapan kepada dia. Akhirnya ketika dia meninggalkan kamu, kamu sangat stres, kacau, bingung, ya. Dan di sini karena kamu nggak mau lagi merasakan hal yang sama, itu terlalu berat, ya. Sama di sini orang lama itu terlalu banyak bergantung. Sepertinya dia bergantung kepada kamu, ya. Dia kurang dewasa. Segalanya harus kamu yang handle gitu, ya. Mungkin dalam setiap urusan penting gitu, ya. Selalu kamu yang harus menyelesaikan masalah, ya, berusaha menyelesaikan masalah. Kamu selalu mengalah, kamu selalu berusaha untuk membantu mengkelirkan masalah dia, tapi justru ketika kamu ada masalah dia nggak pernah membantu, ya. Dia hanya datang memberikan kamu beban dan beban lagi, ya. Akhirnya di sini karma baik berpihak kepada kamu dan kamu mendapatkan seseorang yang lebih dewasa, ya. Dia sangat menyayangi kamu. Dia bukan hanya bersikap sebagai kekasih, tetapi seperti saudara, sahabat, teman, ya. Jadi bisa diajak ngobrolnya juga nyambung. Keluh kesah kamu juga pun didengarkan, kamu dihargain, ya. Pokoknya dia memperlakukan kamu dengan layak lah, ya. Orang ini cukup dewasa, ya. Orang ini mungkin lebih tua dari kamu, dan kehadiran dia di dalam hidup kamu membuat kamu bisa melepaskan masa lalu yang tadinya sulit banget kamu lepasin, dan beban-beban yang kamu pikul ketika ada dia, ya, orang baru ini, beban kamu terkurangi gitu, ya. Mari kita lihat selanjutnya di kartu remi dan domino, ya. Sama di sini orang yang kamu temui di sini adalah beberapa dari kalian, mungkin Anda adalah seorang jendes, atau yang kamu temui ini adalah orang yang sudah pernah menikah, atau kamulah yang sudah pernah menikah. Jadi diduga kuat, ya, kalau kalian ini orang-orang yang sudah pernah menikah gitu. Kalau kamu single, mungkin kamu bertemu dengan orang yang sudah pernah menikah, atau dianya single, kamu yang udah menikah. Jadi memang harus ada penyelesaian, satu penyelesaian penyelesaian kayak perceraian gitu, ya. Jadi harus kamu clearkan dulu masalahnya, ya. Selesaikan dulu masalah kamu secara hukum gitu, ya. Atau vice versa, dia yang sudah menikah. Jadi jodoh kalian ini adalah orang yang juga terhianati di masa lalu dengan pasangan dia, dan hubungan mereka tuh udah nggak bisa dipulihkan lagi, udah nggak ada kecocokan lagi. Jadi mereka tuh dalam masa tenggang gitu, kayak sedang stagnan dalam rumah tangga, atau dalam masa proses perceraian gitu. Atau kalau sesama single, ya, jodoh kalian ini belum benar-benar putus dari pasangannya, tapi sudah pisah lama gitu, ya. Ada masalah-masalah yang harus kalian clearkan dulu gitu, ya, seperti perceraian gitu, ya, perceraian dia atau kamu. Kemungkinan kalian bertemu dengan orang ini, kalian belum benar-benar resmi bercerai gitu. Atau vice versa, mungkin dia atau kamu yang belum benar-benar bercerai, ya. Orang ini secara finansial orang yang sudah mapan, ya. Mungkin dia adalah seorang pebisnis, pengusaha, atau dia memiliki karir yang bagus gitu, ya. Jadi penghasilannya juga sangat bagus, ya. Dengan dia kamu bisa membangun sebuah bisnis yang selama ini kamu cita-citakan gitu, ya. Kemudian di
mungkin di masa lalu kamu pernah berbisnis tetapi kamu merugi karena apa, dikuasai oleh mantan kamu gitu ya. Jadi kalau kamu yang single ya, kamu berdealing dengan orang yang sudah pernah menikah, berarti kamu yang masalah yang akan kamu hadapi itu adalah kalian harus menyelesaikan dulu surat perceraian dia dengan orang lama supaya kamu benar-benar bersih dari masa lalu, dan yang kamu jalani sekarang adalah hanya kamu dan orang baru ini aja ya. Dan saya mulai di sini untuk sisi rezekinya, dia adalah orang yang mapan, atau kamulah yang sudah mapan. Jadi tidak ada yang perlu kalian khawatirkan untuk pengurusan surat perceraian, atau nggak perlu kamu khawatirkan lagi soal kehidupan masa depan kalian, karena saya lihat di sini mungkin dia adalah seorang pengusaha, pebisnis, atau kalau dia bekerja di kantoran berarti dia memiliki posisi yang penghasilannya tuh lumayan gitu, posisi seperti manajer gitu ya, supervisor gitu. Jadi cocoklah dengan untuk memenuhi kebutuhan kamu gitu. Jadi kalau kamu nikah dengan dia, kamu nggak perlu khawatir gitu, ya. Yang di masa lalu mungkin kamu kecewa karena sudah berusaha membangun bisnis, apapun yang kamu usahakan selalu dikuasai oleh orang lama gitu ya. Dia terlalu boros atau dia terlalu mengatur kamu ya, memanfaatkan kamu. Di sini saatnya kamu menerima karma baik, sehingga kamu bisa menghandle atau bahkan dia akan menyerahkan keuangannya kepada kamu untuk kamu kelola gitu, kembangkan. Jadi dia sangat percaya kepada kamu. Jadi hati-hati ya menjaga keuangan dia, supaya ini kan demi kalian juga ya kan. Atau kalau kamu yang sudah pengalaman seperti ini dan kamu di posisi yang memiliki rezeki yang lebih baik dari pasangan kamu ini, maka kamu harus hati-hati ya. Walaupun ini jodoh kamu, tetapi kadangkala dia manusiawi ya, pasti akan ada hilafnya gitu. Jadi jangan percaya penuh. Apa yang sudah kamu dapat di masa lalu itu adalah pelajaran penting. Jadi apa yang menjadi aset kamu, pegangan hidup kamu, jangan terlalu cepat menyerahkan kepercayaan penuh kepada pasangan ya. Kemudian di 3 sekop ini, jika dia yang memiliki rezeki kemapanan daripada kamu, maksudnya finansialnya tuh lebih tinggi dari kamu, lebih besar penghasilan dia dari kamu, apa yang sudah diberikan kepercayaan kepada kamu untuk pengelolaan keuangan, diharapkan agar kamu menjaga kepercayaan dia ya. Jangan sampai kamu ceroboh. Jika ada yang mengajak kamu berbisnis, jangan pernah diam-diam melakukan bisnis itu, menyetujui bisnis itu tanpa dia tahu ya, tanpa sepengetahuan dia. Harus didiskusikan semuanya ya. Atau kalau kamu yang memiliki kemapanan dalam rezeki lebih tinggi gitu ya, dalam finansial kamu itu kamu lebih memiliki penghasilan lebih besar, sebaiknya jangan terlalu mudah untuk mengeluarkan modal besar untuk pasangan kamu ini kelola, karena saya rasa lebih baik kamu uji dulu ya dari nol bagaimana cara, dan kamu perhatikan bagaimana cara dia mengelola bisnis tersebut gitu ya. Atau jangan terlalu full mempercayakan keuangan, karena apa yang kamu cari itu sangat susah ya. Keberuntungan kamu itu bisa saja hilang karena kecerobohan. Jadi bukan salah dia, tapi salah kamu sendiri karena tidak lepas kontrol gitu. Jadi hati-hati, dia bisa saja melakukan kesalahan dan kecerobohan. Jadi untuk menghindari itu, kamu juga jangan ceroboh dari awal gitu. Hati-hati ya. Ada beberapa dari kalian tuh berdealing dengan orang yang lebih muda, yang belum paham tentang pengelolaan usaha gitu ya, manajemen usaha, manajemen bisnis gitu, manajemen keuangan ya. Jadi jangan terlalu berharap penuh atau percaya penuh, karena bukan masalah orang ini tidak
bisa dipercaya jodoh kamu ini, tetapi mungkin dia belum matang dalam urusan bisnis gitu ya. Kemudian di joker merah, pasangan kamu ini ya, jika kalian sudah menikah nanti atau dalam perjalanan kalian, saya rasa ada yang mungkin sampai setahun gitu ya, untuk saling mengenal pribadi masing-masing, saling mempelajari dulu ya. Saya melihat di sini beberapa dari kalian di kartu joker merah, saya melihat di sini kamu akhirnya merasa menemukan orang yang tepat. Karena apa? Karena dia banyak memberikan energi positif kepada kamu. Jadi ketika kamu mendapatkan masalah di dalam keluarga atau pekerjaan, dia sangat bisa mendukung, memotivasi kamu, memberikan petunjuk-petunjuk ya, pencerahan, sehingga kamu tuh tetap maju gitu, tetap aman, di posisi aman. Apapun yang kamu lakukan selalu berhasil berkat bantuan dia. Jadi kalian punya cocok sisi ya, ada kecocokan sisi. Jadi ketika kalian mengatur sebuah atau menyelesaikan sebuah masalah itu gampang banget, karena orangnya berwawasan ya, sportif ya, orangnya berjiwa pemimpin, dewasa, berwawasan luas ya, dan dia memberikan kamu keringanan gitu, kemudahan-kemudahan melalui tanggapan-tanggapannya, masukan-masukan, motivasi-motivasinya gitu ya, nasihat-nasihat dia itu sangat baik untuk kamu pakai gitu ya. Jadi orang ini tuh pintar banget memberikan pencerahan, petunjuk ya. Bahkan di saat kamu lagi bingung, dia gampang banget membuat kamu tuh bisa mengambil keputusan ya. Kalau kamu lagi galau pun dia sangat pandai merayu kamu, menggoda kamu, sangat pandai membuat kamu tersenyum. Akhirnya kamu yang tadinya energi negatif membuat aura kamu lebih kelihatan tua, di sini kamu lebih kelihatan fresh, karena orang ini memiliki karakter yang gemar melucu, bercanda, orang yang berjiwa positif ya, dan dia lebih senang jika kamu bahagia. Jadi apapun masalah pekerjaan, dia juga bisa mensupport, memberikan masukan, membantu kamu dalam berstrategi ya. Akhirnya semakin lama kamu menjalin hubungan dengan dia, kamu semakin paham banyak hal yang tidak kamu pahami di masa lalu. Di sini kamu semakin kuat dan kokoh, dan kamu tahu bagaimana menjaga diri kamu ya, agar tetap berhati-hati terhadap orang-orang luar ya. Kamu lebih dewasa di sini, jadi kamu lebih tahu bagaimana memagari diri kamu dari pengaruh luar atau orang-orang yang ini mencurangi kamu, menjolimi kamu. Di sini kamu semakin kuat karena adanya dia gitu ya. Ada sifat negatif kamu ya, yang kamu nggak di masa lalu, kamu nggak bisa lepasin ya. Kamu nggak mampu berpikir positif ketika menghadapi orang-orang yang ingin mengelabui kamu, mengambil keuntungan dari finansial kamu ya. Energi dia itu membantu kamu, sangat membantu kamu untuk terlindungi dari orang-orang bejat ini. Jadi kamu semakin kuat di sini, kamu semakin elegan, kamu semakin menjadi orang yang player gitu, player dalam menguasai diri gitu. Jadi jika ada orang yang ingin memanfaatkan atau memanipulasi kamu, kamu tuh lebih, kalau mereka itu pemain, kamu itu pelatih, tapi kamu pura-pura bodoh aja depan mereka. Jadi berkat pasangan kamu ini ya, kamu akhirnya kemarin kamu culun ya, polos banget ya, cupu. Di sini kamu lebih terlihat tegas
gitu. Kamu lebih tegas di sini dan kamu sangat dihargai oleh orang-orang sekitar. Teman-teman kamu pun menghargai kamu. Ya, ada kesuksesan yang membuat kamu lebih tinggi di mata orang-orang, sahabat kamu, teman kamu, atau di kalangan kamu, dan orang-orang yang kemarin memanfaatkan kamu, pernah memanfaatkan kamu itu, mereka udah nggak ada jalan lagi mereka untuk masuk dan masuk di dalam benteng kamu. Nggak bisa. Kamu udah makin kokoh di sini, kamu udah makin cerdas, ya, dan makin dewasa, makin bijaksana. Jadi kamu bisa membedakan mana orang baik dan mana orang yang bermaksud nggak baik sama kamu gitu dalam urusan finansial, ya. Kemudian di 7 skop, ada satu hal yang akan terjadi di hidup kamu selama kamu sudah berjalan dengan orang baru ini, udah menikah atau belum, ya. Di perjalanan kalian, mungkin di tengah perjalanan kalian menuju ke pernikahan, atau setelah kalian menikah, ini bisa saja terjadi kepada kalian. Ada seorang teman, sahabat yang kalian percaya banget, ya, akan datang untuk meminta bantuan gitu. Tetapi bantuannya tuh, permintaannya tuh cukup besar. Tapi karena kamu percaya sama dia, ya, kamu akan membantu orang ini gitu. Tetapi ternyata orang ini dia memanipulasi kamu, ya. Dia memanipulasi kamu. Kamu akan kecewa di sini, ya. Kamu kecewa sekali karena kamu sangat percaya kepada orang ini, sementara dia memanipulasi kamu. Sebenarnya bukan niat dia sih, tapi karena untuk menutupi bebannya aja gitu, mengurangi beban dia terpaksa harus melakukan kecurangan kepada kamu. Jadi tetapi di sini karena kamunya sudah bisa membaca situasi, ya, saya merasa di sini kamu akan lebih tegas. Akhirnya kerugian yang kamu alami itu nggak cukup besar, ya, nggak terlalu besar maksud saya, ya. Memang kamu sedikit kecewa, ya, karena kamu udah mempercayai orang ini, ternyata dia malah memanfaatkan kamu karena dia memang lagi ketimpa beban berat gitu, ya. Sama di sini kamu nggak merugi, ya, kamu nggak merugi karena kamu bisa meminta pengembalian seenggaknya ada 50% gitu. Selebihnya mungkin kamu ikhlaskan karena teman kamu juga, ya, dia juga lagi dalam keadaan susah, kamu membantu dia, ya udah itu. Bagi kamu uang bisa dicari tetapi hubungan tetap harus dijaga. Yang penting kamu udah tahu orang ini sudah cacat di mata kamu. Untuk ke depan nggak akan kamu ulang lagi untuk percaya kepada dia, kepada siapapun yang meskipun saudara kamu. Kalau dalam hal finansial saya rasa kamu harus lebih hati-hati lagi karena ini perjalanannya masih panjang, jadi kamu mungkin bisa lupa. Jadi hati-hati, ada sahabat yang meminjam keuangan kamu untuk permodalan gitu, ya, itu harus kamu hati-hati di situ. Memang niat kamu baik membantu teman, tetapi tetap aja yang namanya berhubungan dengan uang itu jangan kita terlalu membantu orang dengan mempercayakan dalam jumlah besar. Jadi lebih baik jika dia meminta 100 dalam 100% permintaannya, ya, boleh kamu bantu 50% aja. Jadi kalau ada kerugian, kalau dia mengalami kerugian atau kemandekan, ya, kamu masih bisa, kerugian kamu nggak terlalu besar. Jadi di pertengahan itu sudah harus kamu kontrol, ya, supaya tidak terlalu besar kerugian yang akan kamu dapatkan karena dia nggak bisa mengembalikan secara utuh. Itu. Kemudian kita masuk di pesan penting dari domino ini. Ini yang paling penting lagi, ya, yang sangat sensitif, sangat fatal, ya. Oke, ini bottom of the deck-nya. Di sini ada 41, jadi ada peringatan penting untuk kalian. Jika kalian punya
hutang piutang, ya segeralah selesaikan ya sebelum kalian mengadakan pernikahan gitu. Karena saya melihat di sini mungkin kalian akan mengadakan pernikahan yang besar-besaran di sini ya. Saya melihat pernikahan yang cukup mewah, cukup menguras finansial ya. Jadi beberapa dari kalian mungkin akan membutuhkan pinjaman gitu ya. Namun pesan saya di sini, jika memang itu terjadi ya, kalian harus berhati-hati ya. Pernikahan itu nggak perlu terlalu mewah, yang penting itu ijab kabulnya, yang penting itu sah ya. Jangan sampai untuk pernikahan ini tuh kalian melakukan pinjaman yang terlalu besar gitu, karena perjalanan dalam pernikahan kalian ini kalian akan menemui berbagai masalah yang tak terduga gitu ya. Pastinya dalam rumah tangga itu pasti akan terjadi masalah-masalah yang tak terduga, kebutuhan tak terduga ya, yang berhubungan dengan keuangan. Jadi kalau kalian ingin menikah, akan ada pernikahan di sini, tetapi jangan terlalu mewah gitu. Saya melihat sini ada pernikahan mewah di sebuah gedung besar ya, tetapi usahakan pernikahan ini jangan ada hutang piutang sebelumnya. Jadi jika kalian ingin menikah, jangan sampai kalian berhutang untuk persiapan pernikahan ya. Kalau memang itu harus kalian lakukan, kalian harus segera melunasinya ya, segera cepat-cepat melunasinya, karena kita nggak tahu ya ke depan nanti ada kejadian tak terduga yang akan membuat kalian itu menumpuk gitu, tertumpuk masalah keuangan, masalah utang piutang gitu ya. Jadi jika ada hutang piutang dilunasin dulu ya, supaya kamu bisa mengatur bagaimana perencanaan pernikahan kalian ini semewah apakah itu. Karena nggak baik juga ya kalau pernikahannya mewah ya, tapi hutangnya besar gitu. Nanti ketika kalian sudah menikah, kerjaan kalian cuma bayar utang aja, gimana hidup kalian selanjutnya? Jangan sampai kalian berhutang untuk pernikahan. Kalau memang itu harus ya, nggak apa-apa, tapi harus segera dilunasi karena masalah yang akan datang kita nggak tahu. Ayo kita masuk ke tempat 3. Di sini ya, jika kalian walaupun kalian ada 4-3 di sini ya, jadi kewaspadaan kalian ini ya harus saya sampaikan ya, harus waspada terhadap hutang piutang gitu ya. Usahakan dalam perjalanan pernikahan kalian seumur hidup ini jangan membuat hutang-hutang besar gitu ya. Janganlah membiasakan diri untuk berhutang untuk satu kebutuhan gitu ya. Jika kamu tetap waspada terhadap hutang piutang ya, saya melihat di sini yang tadinya saya bilang mungkin akan ada masalah ke depan, saya rasa tidak akan terjadi ya, karena kamu sudah waspada. Jika kamu sudah waspada terhadap hutang piutang di sini ya, dengan segera melunasinya ya secara bertahap ya, kamu peduli banget sama hutang-hutang kamu yang harus kamu lunasi, maka di sini kekhawatiran kamu itu tidak akan terjadi. Mungkin kamu akan khawatir gitu ya kalau kalian akan bermasalah dengan hutang piutang. Jika kalian waspada, maka di sini tidak akan terjadi beban pikiran, tidak akan terjadi yang namanya beban hutang. Kalau kalian waspada ya, kalau kalian menjaga gitu, memperhatikan hutang-hutang kalian, segera melunasi, maka di sini yang kalian dapatkan adalah ketenangan, kemapanan ya, bebas hutang gitu ya. Jadi hidup kalian itu akan lebih baik, lebih damai, lebih bahagia, lebih ringan. Kalaupun ada masalah, kalian lebih bisa menghandlenya dengan mudah gitu ya. Nggak ada masalah yang berarti terlalu berat di sini, karena saya melihat di sini kalian adalah orang-orang yang cukup waspada gitu. Jadi saya melihat di sini ada kesuksesan dan kebahagiaan ya. D43 menunjukkan kesuksesan dan kebahagiaan, bahkan apa-apa yang kemarin kamu sangat khawatirkan tuh nggak akan terjadi, karena kalian sudah
tahu cara mengatur keuangan dan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga kalian. Kalian cocok ya, kamu dewasa ya, kamu pendiam, dia orangnya ceria, atau sebaliknya gitu. Jadi kalian tuh balance banget ya. Jika kamu kurang pintar mengelola keuangan, dia sangat pintar, atau sebaliknya gitu. Jika kamu kurang pandai menyelesaikan satu masalah, dia sangat pandai menyelesaikan itu. Jadi mudahlah, cocok, balance gitu, menyenangkan. Ada kebahagiaan dan kesuksesan di sini, keamanan keamanan menyelimuti kehidupan kalian, kehidupan rumah tangga kalian nantinya. Namun tetaplah ada 32 ya, tetaplah berhati-hati. Di dalam kesuksesan kalian selalu aja ada pemain-pemain yang selalu ingin mengincar Anda, gitu. Di tengah-tengah orang sukses pasti ada orang-orang yang enggak sukses yang memang ingin menjatuhkan kalian ya. Orang-orang yang ingin menjatuhkan orang sukses adalah orang yang tidak sukses kan pastinya. Makanya mereka bisa jadi kalian harus berhati-hati terhadap orang-orang seperti ini ya. Di tengah kesuksesan pasti aja ada masalah yang akan menghancurkan kesuksesan. Jadi yang paling penting dalam kesuksesan itu adalah menjaga kesuksesan itu gitu ya. Bukan hanya mencari kesuksesan, bukan hanya soal mendapatkan kesuksesan, mencapai kesuksesan, tapi menjaga kesuksesan itu agar tetap berada di tangan kamu ya, agar kamu tetap berada di posisi sukses selamanya ya. Kamu harus tetap menjaga kesuksesan itu ya, dari orang-orang yang tidak sukses, yang ingin sukses menjatuhkan kalian ya. Tapi saat di sini kamu sudah lebih bisa gitu ya. Kamu dan pasangan kamu ini adalah orang yang udah matang pemikirannya, udah punya banyak pengalaman dalam menghadapi orang-orang seperti itu. Sepertinya di masa lalu pasangan kamu ini pernah juga dimanfaatin, kamu juga pernah. Disinilah kalian mengambil pelajaran, menjadikan itu pelajaran, dan kalian adalah sepasang kekasih yang kokoh, yang sulit untuk dijatuhkan. Tuh. Jadi kalau saya bilang ya, kesuksesan ini sangat kokoh, bahkan akan berjalan seumur hidup kalian. Ya, jadi kalau ada para pemanipulatif yang datang ingin menguasai kalian atau memanfaatkan kalian, itu sulit ya. Ada 2 joker di sini, ya. Kemudian di 63 kesuksesan kalian ini ya, dari kesuksesan kalian ini kalian mungkin akan bisa berjalan-jalan ke luar negeri, mungkin, atau mengembangkan bisnis kalian ke luar negeri gitu ya, mungkin di luar kota, luar daerah. Jadi ada potensi untuk kalian mengembangkan usaha kalian ini di luar kota. Jadi ada cabang-cabangnya. Jadi kalian tuh mendapatkan penghasilan itu dari berbagai sumber gitu, berbagai cabang. Jadi sini kesuksesan kalian tuh makin naik gitu. Tapi kalian tetap menjadi orang yang rendah hati ya, dermawan, dan selalu hati-hati ya. Jadi setiap perjalanan yang kalian lakukan itu pasti saja ada tujuan untuk berbisnis gitu. Jadi kalian juga berjalan berlibur kosong ya, kalian gak tamasya kosong. Setiap kalian berdua ini ya punya visi misi yang sama ya, punya visi misi hidup yang sama dalam dunia bisnis gitu, dunia usaha. Jadi ketika kalian mengunjungi satu tempat, di sana kalian pasti melakukan survei untuk membuka cabang-cabang baru gitu. Jadi kalian gak berjalan kosong aja ya, kalian gak hanya sekedar berlibur kosong gitu untuk menikmati keindahan, tetapi di setiap tempat kalian, di otak kalian tuh hanya bisnis, berlibur tetapi sambil mengincar tempat untuk
membuka bisnis cabang-cabang bisnis gitu. Kemudian itulah yang saya maksud tadi, kenapa ada 2 joker, kenapa kalian semakin kokoh, semakin kesuksesan kalian tuh kokoh banget ya. Itu karena ada 63 ini ya. Karena kalian tuh punya otak tuh bisnis saja. Akhirnya memang akan terjaga kesuksesan kalian ini seumur hidup sampai kakek nenek. Amin. Kemudian di bottom of the deck dari domino ada 31 ya. Di 31 berpesan bahwa sekalipun usaha kalian ini semakin besar, kesuksesan kalian ini semakin kokoh, jangan terlena ya. Jangan merasa baik-baik saja dan akan selalu aman aja gitu. Karena di sini kalian harus tetap waspada ya terhadap kerugian-kerugian manipulatif ya, atau orang-orang negatif ya, orang-orang toksik yang akan selalu mengincar kesuksesan Anda ini ya. Ya, saya melihat di sini ya, mungkin karena kalian terlalu sukses ya, jadi dilirik banyak orang gitu ya, di antara teman, di antara kerabat, keluarga, saudara, atau orang-orang yang baru kalian kenal, bisa saja berniat ingin memanfaatkan kalian ya, karena mereka melihat peluang besar untuk mendapatkan keuntungan dari kalian itu cukup menggiurkan. Jadi tetaplah waspada ya. Ini berpesan bahwa jangan berpikir bahwa kesuksesan kalian ini akan tetap aman ya. Tetaplah menjaga kesuksesan ini dengan berhati-hati terhadap orang luar. Orang luar ini akan selalu mengincar kalian. Jadi jangan lupa ibadah, dekatkan diri kepada Ilahi ya. Tetaplah dermawan ya, rajinlah bersedekah, karena kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan itu akan melindungi kalian secara fisik, secara finansial ya, akan melindungi kebahagiaan dan ketenangan, juga kedamaian hidup kalian selamanya. Jadi perbanyaklah jika hidup itu ya, mau rezeki kita bagus atau enggak, jangan lupa harus terus berbuat baik. Jangan lupa kita harus tetap lebih dekat lagi dengan Ilahi ya. Ya, caranya kita melindungi diri kita dari orang jahat yaitu hanya Tuhanlah yang penguasa alam. Jadi syarat-syarat kamu bisa dekat dengan Ilahi, bisa terlindungi, bisa terjaga ya, bisa dipagari dari orang-orang jahat, yaitu lakukanlah hal-hal baik, dimulai dari hal-hal kecil. Mungkin ketemu anak kecil di jalan, berikan mereka hadiah ya, bantulah orang yang sedang susah. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan dalam kesulitan mereka dalam hal keuangan, bantu mereka ya, bantu mereka untuk keluar dari masalah mereka gitu. Jika ada yang membutuhkan pekerjaan, ayo tarik mereka supaya mereka lebih berguna gitu ya. Daripada mereka nganggur, kan tarik mereka untuk bekerja dengan Anda. Namun ingat, tetap waspada terhadap orang-orang yang kamu bantu ini gitu. Terkadang orang yang kita bantu itu suka nggak tahu diri ya, dikasih hati mau jantung ya. Jadi kamu harus pintar melihat mana yang perlu kamu bantu dan mana yang nggak bisa kamu percaya sepenuhnya ya. Itu aja. Jadi cara kamu mendekatkan diri dan mendapatkan perlindungan dari Ilahi secara penuh dalam perjalanan hidup kamu, perjalanan panjang kamu ya, perjalanan panjang hidup kamu maksud saya ya, itu dengan cara mengurangi beban orang ya, membantu meringankan beban orang lain ya, membantu orang keluar dari masalah ya, menolong orang yang lagi sulit ya, memberikan
oleh-oleh atau sedikit uang jajan kepada anak kecil, ya. Sedekah, tetap mendekatkan diri, rajinlah beribadah, ya. Kemudian perhatikan diri kamu juga, kesehatan kamu, ya. Dan perlakukanlah pasanganmu dengan baik, ya. Itu adalah tahap-tahap untuk tahap kebaikan yang harus kamu lakukan, yang harus kamu patuhi untuk mendapatkan perlindungan penuh dari Ilahi dalam sepanjang kehidupan kamu. Untuk bertemunya kapan, ya? Saya di sini paling kuat, ya, udah berhubungan dengan angka 11 atau angka 2. Jadi ada yang sudah 11 bulan menjalin hubungan, atau 11 bulan lagi bertemu, atau sudah kenal 11 bulan lalu, ya. Ada juga yang sudah 2 tahun menjalin hubungan, atau 2 tahun lagi kalian akan bertemu dengan orang ini, gitu. Mudah-mudahan yang selama itu, ya, cukup 2 bulan aja kali, ya. 2 bulan lagi mungkin kalian akan bertemu dengan orang ini. Tapi kalau yang sudah menjalani, ada yang sampai sudah 2 tahun, ya, dalam perjalanan mereka menjalin hubungan ini. Proses mereka itu udah 2 tahun. Ada juga yang di bulan 11, ya, sudah 11 bulan jalan, atau 11 bulan lagi ketemu, 2 bulan lagi ketemu. Pokoknya ada hubungan kuat dengan angka 2 dan 11. Mungkin tanggal 2 bulan 2, tanggal 11 bulan 11, gitu, ya. Kemudian di ciri-ciri fisiknya, saya melihat di sini kalau kulitnya itu agak hitam, ya, hitam manis. Kalau laki-laki dia hitam manis, ya. Kalau perempuan dia agak putih, ya. Kemudian ada juga yang kulitnya agak kayak bule-bulean gitu, ya, putih-putih bule. Ada yang rambutnya berwarna kecoklatan, ada yang pirang, ya. Ya, ada hitam juga, ya. Dan rambutnya bergelombang gitu, ya. Agak ikal gitu, ya. Kalau tinggi badannya, kalau laki-laki dia lebih tinggi dari kamu. Ada yang badannya lebar, ya, agak lebar. Terus ada yang lebih tua, ada yang lebih muda di sini. Kalau perempuan tubuhnya tuh langsing, ya. Ada yang kekanak-kanakan di sini, ya. Ada yang kekanak-kanakan atau childish, ya. Ada juga yang lebih dewasa, gitu. Ada yang agamais banget. Ada yang seorang pemikir banget orangnya, ya. Ada juga yang agak pling-plan, ya, di sini. Tapi kalau dari Joker saya melihat di sini orangnya tuh punya power, memiliki power besar. Dia ada kekuatan fire sign di sini, jadi karakternya tuh agak keras, ya. Berjiwa pemimpin, pemain juga, apa ya? Orang yang cerdas lah, ya. Orang yang apa ya? Ada yang ceria tapi cukup tertutup, ya. Orangnya agak